Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilma warjukni fahma. Amin. Masih pada tema 1, subtema 3, memasuki pembelajaran 5 dan 6. Materi pementasan tari. Pementasan adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Sebelum mementaskan tari, kalian harus memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu gerakan-gerakan dasar tari harus dihafal dengan baik. Kedua, kelengkapan tari harus dipersiapkan dengan cermat, misalnya kostum dan alat yang diperlukan untuk menari. Saat mementaskan tari, perhatikan hal-hal berikut juga. 1. Gerakannya dan teknik menarinya. Jadi semua gerakan yang ditunjukkan saat menari harus sesuai dengan ketentuan tarian. Sikap tubuh kalian itu harus sesuai dengan tarian yang dibawakan. Gerakannya juga sesuai dengan irama, dengan tempo tarian, dengan yang ditampilkan secara harmonis. Ekspresi saat menari sebaiknya menunjukkan penjiwaan yang sesuai dengan tariannya, sehingga pesan dari tarian dapat dipahami oleh penonton. Di sini ada tarian Bungong Jumpa yang waktu itu ibu berikan ya anak-anak. Kalian bisa lihat gerakan-gerakan dasarnya. Ini dinamakan gerakan-gerakan dasar ya anak-anak. Gerakan dasar tidak boleh ada yang salah ya anak-anak. Jadi harus dihafal. Gerakan harus sesuai pola irama dan iringan musik. Ekspresinya pun harus sama seperti iringan musik. Kalau musiknya bahagia, ekspresi kalian harus bahagia. Iya, sekilas contohnya ya. Seperti itu ya. Sudah ya. Berikutnya, wawancara. Untuk wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Jangan lupa dengan kata depan yang digunakan untuk wawancara seperti apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kalian bisa lihat di halaman 167, menuliskan informasi yang telah diperoleh pada kolom berikut. Pada pembelajaran ke-6, memasuki pembelajaran ke-6, muatan PPKN ini keragaman permainan tradisional di Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisional. Permainan tradisional ada yang dimainkan perorangan dan ada juga yang dimainkan berkelompok. Permainan tradisional perorangan seperti engklek. Kalian pernah mencoba ini? Ya, permainan engklek itu yang melemparkan batu ke dalam kolom atau angkanya. Jadi kalian kalau batunya sudah ada di kolom, misalkan di angka nomor 5, kalian
langsung berjalan ke arah angka nomor 5. Salah satu alat yang digunakan dalam permainan engklek adalah gacuk. Gacuk termasuk dilemparkan ke kotak-kotak tertentu pada kotak yang terdapat pada pola sesuai aturan bermain. Ya, gacuk tersebut dilemparkan. Gacuk atau batu. Seperti ini pola-polanya ya, ada pola pesawat, ada pola gunung, pola baling-baling. Yang kedua ada egrang. Nah, ini sebentar lagi ya, di tanggal 17 Agustus biasanya perlombaan egrang. Ada gasing, ada layang-layang. Pasti kalian pernah main layang-layang kan di lapangan? Permainan tradisional berkelompok, ada bentengan, ada ular naga. Ular naga seperti gambar yang sebelah kanan. Dalam permainan berkelompok harus bekerja sama agar dapat memenangkan permainannya. Di sini ada manfaat memainkan permainan tradisional, yaitu melestarikan budaya bangsa Indonesia, berolahraga sambil bermain. Jadi, bermain itu bisa sambil berolahraga, menyehatkan tubuh dan bermain membuat hati gembira. Melatih kesabaran, misalnya bermain secara bergantian. Melatih bekerja sama saat bermain secara berkelompok, bersikap sportif, yaitu lapang dada saat kalah bermain, tidak sombong saat menang dalam bermain, dan tidak bermain curang. Di pembelajaran ke-6, membuat ringkasan dari teks lisan. Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan ya anak-anak bisa diambil dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Jangan ditulis semua ya anak-anak isi teks tersebut, tapi diuraikan secara singkat. Belajar memahami perbedaan melalui teks. Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks tersebut, yaitu ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Ringkasan berada pada halaman 174 dan 175. Untuk tugas halaman 167, 172 sampai 173 dan 175. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.